Orang tua mengganti perempuan dengan 2 orang saksi. Iya. Oke. 2 orang saksi. Nama baru tanda tangan di atas. Boleh, samping boleh.
Bapa, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Karena itu sampaikanlah firman-Mu, isi hatimu, rencanamu dan kehendak-Mu atas kami sekalian. Urapi, kuduskan lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran yang datangnya dari Tuhan, bukan karena hikmat manusia, tapi karena hikmat dan pengurapan Roh Kudus. Khususnya buat dua saudara kami hari ini yang akan menerima berkat nikah kudus atas pernikahan mereka. Biarlah hati mereka terbuka, meresponi, menangkap dan menerima firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Saya akan baca firman Tuhan dari kitab Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai 11. Saya harap kita beri perhatian. Kalau dalam kitabnya boleh buka Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai 11. Agak panjang, saya akan baca untuk kita. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan dia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Dan hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudara, saya berharap kita bersabar karena kita tadi terlambat setengah jam. Jadi saya harap semua keluarga bisa sabar. Saya akan jelaskan ini dengan sebaik-baiknya, khususnya buat kedua pengantin hari ini. Saya sering melihat kalau sudah acara di gereja ada yang lihat-lihat jam, ada juga yang angkat jam di belakang. Jadi saya tidak setuju yang begitu. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya berharap karena inti dari pernikahan bukan pestanya, tapi acara di gereja itulah inti dari pemberkatan nikah. Tetapi hari ini saya mau bagikan ada 3 hal pokok yang harus saudara berdua lakukan saat pernikahan saudara kehabisan anggur. Kedua hal ini bisa membuat Anda kehilangan sukacita. Kedua hal ini bisa membuat Anda, masalah ini bisa membuat Anda kehilangan damai sejahtera, kehilangan kebahagiaan, kehilangan romantisme, kehilangan kata-kata pujian dan lain sebagainya. Masa pacaran begitu indah, dunia milih berdua, yang lain kontrak. Tapi seringkali setelah menikah, kita yang kontrak, orang lain pemilik dunia. Dan hari ini saya akan berikan ada 3 tips, 3 hal yang sangat pokok yang harus Anda lakukan ketika Anda menghadapi tantangan, ada kesulitan, ada persoalan, ketika keluarga Anda kehabisan anggur, ketika Anda mengalami kesulitan dalam keluarga Anda, supaya Anda tidak sampai kehilangan sukacita, tidak sampai kehilangan kebahagiaan, tidak sampai kehilangan damai sejahtera, tidak sampai kehilangan kata-kata pujian, kata-kata cinta, kata-kata mesra dari keluarga Anda. Sekali lagi, ada 3 hal. Yang pertama, di saat engkau menghadapi tantangan, di saat engkau mulai kehabisan anggur,
Hal pertama yang harus Anda lakukan, suami dan istri, adalah datang kepada Tuhan Yesus. Dalam ayat ini dikatakan, Yesus dan ibunya datang kepada Yesus dan berkata, mereka kehabisan anggur. Ada banyak keluarga ketika ada tantangan, ada masalah, mereka mulai kehilangan kata-kata pujian dan seterusnya. Bahkan saya melihat ada keluarga yang bisa sampai 2 minggu, 1 bulan tidak ngomong satu dengan yang lain. Mereka tidak datang kepada Tuhan. Seringkali saya berkata, datang kepada orang tua. Nande mesui ateko nande, kata si guru gitu. Mamanya udah pastilah, sayangku. Emangnya kau diapain? Itu kata-kata cinta. Karena sudah pasti orang tua mengasihi anaknya. Emangnya kau diapain sih omong itu? Banyak laki-laki di luar sana. Lalu datang si bantu, nelpon sama mamanya, Ma, gak enak rupanya menikah ini, Ma. Pesan saya kepada saudara berdua, kalau ada berita bahagia, berita berkat, berita sukacita, berita keberhasilan, teleponlah orang tua. Ma, kami beli mobil, Ma, kami beli tanah, Ma, kami sudah dikaruniai seorang anak laki-laki. Telepon orang tua. Tapi kalau ada masalah, jangan telepon orang tua. Telepon Tuhan Yesus. Kalau tidak datangi pendeta yang harus datangi, jangan orang tua. Makanya saya gembala yang benar-benar gembala. Karena ada sekarang gembala bahan. Yang Anda harus lakukan adalah datang kepada Tuhan. Suami dan istri berpegangan tangan, berlutut di kaki Tuhan. Bapakku yang di surga. Karena Dia Bapa yang baik, yang sangat mengerti bahasa air mata kita. Mungkin engkau tidak bisa berkata-kata, tapi engkau hanya menangis di hadapan yang itu jauh lebih baik daripada engkau telepon orang tua. Saya katakan kepada Anda berdua, tujuan dari pernikahan yang pertama, yang kedua adalah supaya suami dan istri bersatu. Tidak ada pihak ketiga. Kadang-kadang orang tua karena cintanya, akhirnya dia dengan mengungkapkan rasa cintanya, padahal rasa cintanya itu justru melukai hati pasangannya. Saya pernah alami. Ketika saya ada konflik dengan istri saya, mama saya membela saya. Lalu dia memojokkan istri saya. Iya, Ima, Harwama, Asamati Aki. Nah, itu dia. Itu bahasa Sanskerta. Lalu saya marah. Dia istriku nanti. Jangan marahi dia kalau memang gak terlihat. Saya berharap saudara nanti di Palembang, carilah gereja di mana Anda bisa beribadah, hidup dan diberkati oleh Tuhan di situ. Melalui pembacaan firman, bacalah firman Tuhan setiap hari. Saya juga sudah beri solusi bagaimana cara mengatasi masalah. Yang pertama, harus yakinkan diri bahwa tidak ada masalah yang tidak bisa selesai. Berdoa, tetap beribadah, baca firman, datang kepada Tuhan. Kalau masih belum kurang, kalau masih kurang, datang pada Bapak Gembala. Bapak Gembala, kami ada masalah begini. Saya yakin Gembala itu pertama kali dia mungkin akan mendoakan Anda. Lalu mungkin saja yang kedua, dia akan memberikan Anda solusi untuk persoalan itu. Kalau Anda ini rusak, ketika Anda datang di bengkel, mungkin dia akan cari-cari. Oh, mungkin ini temennya ini. Oh, mungkin ini. Oh, mungkin ini. Tapi kalau Anda bawa kepada penciptanya, begitu dia dengar suaranya, dia langsung tahu di mana kekurangannya. Kenapa dia bisa tahu? Karena dialah yang membuat sepeda motor tersebut. Demikian juga halnya dengan pernikahan. Ketika ada sesuatu yang terjadi di situ, hal terbaik dan paling penting dari semua yang penting yang harus dilakukan oleh satu keluarga adalah datang berlutut di kaki Tuhan. Saya percaya dengan cara itu tidak ada masalah yang tidak bisa selesai. Itu yang pertama.
Yang kedua, supaya nanti jangan pula dia udah mau nggak terlihat tapi roi balik lagi sih. Aduh anak kurang sampai hubung lima be nang sih. Biasa yang dikatakan oleh Yesus pada ayat yang kelima. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Dalam kata ini terkandung satu kata yang berkata, kalau kita datang saja kepada Yesus, maka tidak akan terjadi apa-apa. Tetapi ketika kita datang kepada Yesus, maka langkah yang kedua, Anda harus percaya kepada Yesus. Ibu Yesus percaya, itu sebabnya dia berkata, apa yang diperintahkan, lakukan. Apa yang disuruh, buatlah itu. Dalam kata buatlah itu, ada kata-kata iman. Dia percaya bahwa apa saja yang dikatakan oleh Yesus, pasti jadi. Jadi karena itu sekali lagi, berdoa dengan iman, ke gereja dengan iman, baca firman dengan iman, percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu, Tuhan yang berkuasa mengatasi segala persoalan, Tuhan yang berkuasa melakukan, memberikan solusi yang terbaik untuk semua persoalan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup membuka jalan saat tidak ada jalan, Tuhan yang sanggup membuka pintu baru ketika tidak ada pintu yang terbuka, karena dialah penguasa segala sesuatu. Saya akan baca ayat 7 dan 10. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan dia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai lagi-lagi dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Jadi ada banyak orang salah mengerti anggur yang dimaksud di sini bukan anggur yang difermentasi, bukan anggur yang membuat orang mabuk. Tapi anggur dalam ayat ini adalah sari anggur. Anggurnya diperas, lalu dimasak sekian lama, lalu tinggallah sarinya. Itulah yang dimaksud anggur yang terbaik. Jadi jangan berpikir kadang-kadang Yesus pun hadir membuat anggur jadi air, membuat air jadi anggur, berarti Yesus setuju kalau aku minum anggur pigor. Salah, itu bukan anggur yang demikian. Jadi si batu tidak boleh minum anggur, bukan hanya pigor. Pokoknya segala jenis minuman keras. Cintai istrimu, puaskanlah dirimu dengan istrimu, jangan dengan minuman keras. Yang ketiga terakhir, taat kepada Tuhan Yesus. Yang pertama datang, yang kedua percaya, yang ketiga taati. Apa yang diperintahkan Allah lakukan. Lakukan tanpa bertanya, lakukan tanpa berbantah, lakukan tanpa mikir-mikir dulu. Jangan pakai rasio kepada firman Allah. Para pelayan ini tidak bertanya, kenapa ini buyung harus diisi? Mereka lakukan saja. Yesus berkata, isilah tempayan ini penuh dengan air. Lalu pelayan itu isi. Yesus berkata, cedoklah. Mereka tidak bertanya, kenapa dicedok? Ini kan air. Tapi mereka langsung cedok tanpa bertanya. Lalu yang ketiga, berilah kepada pemimpin pesta. Terlalu banyak orang